Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Purnamasari di NIM A1A1240064. Jadi, pada kesempatan kali ini saya bakalan menjelaskan mengenai pengaruh instabilitas ekspor nikel terhadap pembangunan ekonomi daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, di slide pertama kali ini merupakan judul dari penelitian yang akan saya bahas. Penelitian ini fokusnya melihat bagaimana naik turunnya ekspor nikel yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Slide selanjutnya ini mengenai latar belakang, yang dimana kita tahu kalau Indonesia ini adalah salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Nah, Sulawesi Tenggara ini juga menjadi salah satu daerah penghasil nikel terbesar, sehingga sektor ini memberikan banyak manfaat mulai dari investasi, membuka lapangan kerja, sampai menambah pendapatan daerah. Tetapi harga dan permintaan nikel di pasar sering berubah-ubah. Kalau harganya naik, tentu daerah juga ikutan diuntungkan. Sebaliknya, kalau harganya turun, dampaknya juga langsung dirasakan oleh perusahaan maupun masyarakat. Oke, slide berikutnya ini membahas mengenai rumusan masalah serta tujuannya. Nah, yang pertama itu bagaimana melihat pengaruh fluktuasi harga nikel terhadap operasional perusahaan dan pendapatan daerah. Yang kedua, mengetahui seberapa besar ketergantungan ekonomi Sulawesi Tenggara terhadap sektor nikel. Dan yang ketiga, melihat dampak kebijakan hilirisasi terhadap pembangunan daerah. Dan yang terakhir, bagaimana instabilitas ekspor nikel mempengaruhi tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu landasan teori, yang dimana kita melihat bahwa perdagangan internasional yang dijelaskan bahwa kegiatan ekspor bisa meningkatkan devisa negara. Tetapi teori keunggulan komparatif dari David Ricardo menjelaskan bahwa setiap negara ini sebaiknya mengembangkan komoditas yang menjadi keunggulannya. Oke, yang kelima ini kita melihat hilirisasi industri nikel. Nah, sebelum ada kebijakan hilirisasi, Indonesia masih banyak mengekspor biji nikel mentah sehingga nilai tambahnya tuh masih rendah. Nah, tetapi setelah ada kebijakan hilirisasi, nikel mulai diolah di dalam negeri menjadi produk seperti ferronikel, nikel matte, hingga bahan baku baterai kendaraan listrik. Dampaknya tentu membuka investasi baru serta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Nah, untuk metode penelitiannya kita pakai pendekatan kualitatif deskriptif, yang dimana kita mengumpulkan data wawancara semi terstruktur menggunakan Google Form kepada beberapa informan yang dipilih sesuai kebutuhan penelitian. Kemudian data analisisnya ini kita pakai analisis tematik sampai diperolehnya kesimpulan. Nah, selanjutnya hasil wawancara atau temuan utamanya. Dari hasil yang kami peroleh, diketahui bahwa ketika harganya nikel naik, produksi perusahaan meningkat, serta pendapatan daerah juga ikut naik tentunya. Sebaliknya nih, ketika harganya turun, perusahaan biasanya melakukan efisiensi, bahkan ada yang mengurangi tenaga kerja. Selain itu, ekonomi Sulawesi Tenggara masih cukup bergantung pada sektor nikel, sehingga ketika terjadi penurunan ekspor, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan hilirisasi ini memberikan dampak yang positif karena mampu meningkatkan investasi serta membuka lapangan kerja. Namun, masih ada tantangan seperti infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia. Nah, di slide selanjutnya ini kita bakalan melihat analisis tematik. Analisis tematik ini ditemukan 5 tema. Yang pertama, 5 tema yaitu mulai dari pengaruh fluktuasi harga terhadap penerimaan daerah, tingginya ketergantungan terhadap sektor nikel, dampak positif hilirisasi, pengaruh instabilitas ekspor terhadap tenaga kerja dan kesehatan masyarakat, sampai pentingnya diversifikasi ekonomi agar daerah tidak hanya tergantung pada sektor pertambangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perubahan harga dan ekspor nikel memang memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pembangunan ekonomi daerah. Ya, walaupun hilirisasi membawa dampak yang positif, Sulawesi Tenggara tetap perlu mengembangkan sektor ekonomi lainnya agar tidak terlalu bergantung pada nikel.
Rekomendasinya diberikan yaitu pemerintah perlu mendorong pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, serta UMKM. Dan perusahaan tambang juga diharapkan terus berinovasi serta menjaga lingkungan di sekitar wilayah tambang. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.